Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Kita sampai ucapan Ibnu Qayyim. Beliau membawakan ucapan Ibnu Qayyim, salah satu ulama yang ucapannya luar biasa. Banyak hati tergugah dari ucapan beliau, terutama yang memahami kaidah bahasa Arab. Bahkan ketika Syekhul Islam Ibn Taymiyah, guru beliau, dicaci maki orang sampai hari ini, insyaallah antum mendengar cacian, makian, hujatan, ledekan terhadap Ibnu Taimiyah, sama dengan saudara beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini berbeda dengan Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, Imam Bukhari, Muslim. Sepertinya tidak ada yang mencaci maki. Ya. Begitulah para ulama. Nasibnya berbeda-beda. Ada yang dielu-elukan, ada yang dicaci maki. Ibn Taimiyah termasuk yang dicaci maki. Siapa yang mencaci maki? Tentu orang-orang jahil, orang-orang bodoh, orang-orang yang jauh dari ilmu. Nah, pembelaan Ibnu Hajar terhadap Ibn Taimiyah apa? Seandainya keutamaan Ibnu Taimiyah itu cuma satu, apa? Punya murid yang bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah, maka cukup. Cukup beliau sebagai manusia yang mulia, terpuji, baik, afdal, dan seterusnya. Seandainya keutamaan beliau itu cuma satu, yaitu punya murid bernama Ibnu Qayyim. Nah, dari sini bisa tergambarkan siapa Ibnu Qayyim, siapa Ibn Taimiyah. Nah, di sini beliau membawakan ucapan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Inna da'watar rusuli taduru ala thalathati umur. Dakwah para nabi, para rasul itu berkutat di tiga hal. Secara garis besar dibagi tiga. Ada yang 950 tahun, ada yang 600 tahun, ada yang 500 tahun, ada yang 100-200 tahun, ada yang cuman 23 tahun. Nabi Muhammad SAW. Nah, ribuan para nabi, para rasul ini, dilihatkan 124 ribu, dakwah mereka secara garis besar dibagi tiga. Apa yang pertama? Ta'rifur Rabbi al-mad'uwi ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Memperkenalkan kepada manusia siapa Tuhan itu. Memperkenalkan, menyampaikan, memberitahukan kepada manusia Tuhan Allah itu seperti apa, maunya apa, yang dibenci apa, ada di mana, sepertiga malam ngapain, ya, menciptakan Adam dengan apa, menggulung langit dengan apa, dan seterusnya. Dikatakan oleh beliau bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Namanya apa saja? Apa cukup Allah titik? Apa ada yang lain? Nah, di sini syahid dari kitab ini. Ini dakwah para nabi, para rasul yang nomor satu.
Sebelum ayo sholat, ayo puasa, jangan berzina, jangan korupsi, jangan mencuri, jangan berjudi. Sebelum itu semua diperkenalkan dulu, Allah itu begini, Allah itu begini, Allah itu begini, Allah itu begini. 13 tahun 13 tahun pertama dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Belum ada sholat, belum ada puasa, zakat, haji, belum mengharamkan riba, belum mengharamkan judi, belum mengharamkan khamr, dan seterusnya. Ya, keadaan para sahabat di 13 tahun pertama, ya secara lahiriah nggak ada bedanya dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Secara dohir ya, sama-sama nggak sholat, sama-sama nggak puasa, sama-sama minum khamr, gitu. Para sahabat minum khamr sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Orang belum diharamkan kok. Melihat dohir nggak ada bedanya. Batinnya yang beda jauh. Batinnya Abu Jahal, Abu Lahab Ar-Rahman Ar-Rahim saja bingung, gitu. Sementara para sahabat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma Ar-Rahman Ar-Rahim, ada Al-Malik, ada Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin. 99. Abu Jahal, Abu Lahab dikasih nama Ar-Rahman Ar-Rahim, menolak. Muhammad mencela-mencela katanya. Muhammad tidak konsekuen. Kata Muhammad, Tuhan itu satu. Kata Muhammad, Tuhan itu satu. Kenapa ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim? Nah, lihat kebodohan Abu Jahal, Abu Lahab. Termasuk Abu Sufyan waktu itu. Kan menolak Bismillahirrahmanirrahim, kan? Tidak dari awal sampai akhir. Yang ditolak oleh Abu Sufyan waktu itu masih kafir cuman Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahnya tidak ditolak. Bismillah kalimat hak, tidak ditolak oleh Abu Sufyan yang kafir itu. Adapun lebih rinci tafsil, baru mereka tolak, baru mereka tidak tahu. Kalau garis besar sama. Wahai Abu Jahal, Abu Lahab, apakah anda mengakui Allah itu Tuhan? Jawabnya iya. Iya. Apakah anda mengakui bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan jagat raya alam semesta? Abu Jahal, Abu Lahab menjawab iya. Apakah anda mengakui bahwa Allah lah satu-satunya yang menghidupkan, yang mematikan, yang menurunkan hujan, yang memberikan rezeki? Abu Jahal, Abu Lahab menjawab iya. Di situ tidak menolak. Tapi ketika apakah Allah bersemayam di atas arsy, mulai menolak. Apakah Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Mulai. Jangankan itu, cuman sekedar Ar-Rahman Ar-Rahim menolak. Apa itu Ar-Rahman? Apa itu Ar-Rahim? Nggak kenal kami. Ya. Jadi mengikuti nenek moyang mereka, karena memang tidak sikoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Allah sebagai satu-satunya yang menciptakan jagat raya alam semesta tidak ditolak oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Dan Al-Quran mengabadikan ucapan jawaban Abu Jahal, Abu Lahab. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Muhammad, jika engkau tanyakan kepada mereka, yang dimaksud Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya, siapa yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menurunkan hujan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan? La yaquluna Allah. Abu Jahal, Abu Lahab menjawab Allah. Berarti Abu Jahal, Abu Lahab bertauhid. Tauhid apa kemarin? Rububiyah. Bukan tauhid uluhiyah, apalagi asma wa sifat. Dua tauhid ini Abu Jahal, Abu Lahab rusak. Justru karena rusaknya itulah Abu Jahal, Abu Lahab kekal di neraka selama-lamanya. Walaupun Abu Jahal, Abu Lahab meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Walaupun
mengakui Allah lah satu-satunya yang menciptakan jagat raya alam semesta. Ya, kalau disembah betul, Allah berhak disembah, tapi bukan cuma Allah. Ada Lata, ada Uzza, ada Hubal, ada Manat. Ini juga berhak diberi persembahan. Kesalahan Abu Jahal, Abu Lahab di situ. Jangan sampai kita ketularan Abu Jahal, Abu Lahab. Meyakini bahwa Allah lah satu-satunya pencipta jagat raya alam semesta. Begitu kita memberikan persembahan, kita berikan kepada Allah, kita berikan pula kepada selain Allah. Itu mirip Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Sekali waktu menyembelih dengan nama Allah, sekali waktu menyembelih dengan nama Muhammad Rasulullah, dengan nama Jibril, dengan nama Syekh Fulan. Itu hakikat syirik di sini. Ya. Kemudian sifat-sifat Allah. Sebelum sholat diwajibkan, puasa diwajibkan, homer diharamkan, riba diharamkan, sebelum itu semua Nabi memperkenalkan kepada para sahabat kaum muslimin, Allah itu begini, Allah itu begini, Allah itu begini, Allah itu begini, terus ilmu tauhid. Wa af'alihi, dan perbuatannya. Apa yang menjadi perbuatan Allah? Ya. Memberikan hidayah, menyesatkan, menyempitkan rezeki, meluaskan rezeki, memendekkan umur, memanjangkan umur, mematikan, menghidupkan. Apalagi? Semua itu perbuatan Allah. Ya. Mengatur kehendak manusia. Jadi jangan disangka bahwa kehendak kita itu liar ya. Terserah saya. Terserah saya. Mau ini, mau itu, terserah saya. Tidak. Kalau antum mengatakan terserah saya, mau sholat atau tidak terserah saya, mau zina, mau khomer, mau umroh, mau haji, mau berbuat maksiat, terserah saya, bukan terserah Allah. Antum siap-siap. Antum siap-siap. Siap-siap mencoret ayat. Antum harus berani mencoret ayat. Apa? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Apapun yang kalian kehendaki, itulah kehendak Allah. Ya. Maka antum jangan sombong. Ya, terserah saya. Nanti maghrib, isya, mau sholat atau tidak, terserah saya. Bukan terserah Allah. Siapa itu? Orang apa yang ngomong seperti orang apa? Qadariyah. Orang Qadariyah seperti itu. Allah nggak tahu menau. Allah menyerahkan kepada kita. Nanti maghrib saya sholat jamaah atau tidak, isya sholat jamaah atau tidak, subuh nanti mau bangun atau tidak, terserah saya, bukan terserah Allah. Qadariyah. Adapun ahlu sunnah meyakini seyakin-yakinnya itu kehendak Allah, terserah Allah. Disinilah Nabi mencontohkan berbagai macam doa yang memohon, meminta, merengek, merintih supaya dikehendaki baik oleh Allah. Jadi baik dan buruk bukan kehendak kita, kehendak Allah Rabbul Alamin, bukan kehendak kita. Ya lihat aja, mayyuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, lihat. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, berarti baik itu kehendak Allah. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka apa? Ada cirinya. Yufaqihu fiddin. Allah bikin dia faham dalam agama ini. Berarti dia dikehendaki baik. Saya nggak faham. Masuk tahlilan haram. Isinya kan baik. Saya nggak faham. Masuk maulid Nabi nggak boleh. Kan isinya baik semua itu. Jangan sampai kita nggak faham.
Kalau antum faham, insya Allah antum dikehendaki baik oleh. Ya, saya faham. Walaupun isinya tahmid, tasbih, tahlil, ada sedekah di situ, nggak ada canda tawa, nggak ada dangdutan, nggak ada cacian makian, isinya zikir, wirid, tapi nggak boleh. Saya faham. Kenapa? Karena manusia termulia, manusia terbaik, Rasulullah SAW diikuti oleh para sahabat, tidak melakukan. Saya faham. Mustahil ada kebaikan ibadah kok Rasul dan para sahabat tidak melakukan. Mustahil. Mana ada kebaikan ibadah yang tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat? Mana? Sebutkan. Enggak ada. Dari mulai wudu, tayamum, adzan, qomat, salat, ruku, sujud, tawaf, sa'i, haji, umrah, semuanya sudah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Maka kalau ada salat, kalau ada saum, kalau ada sholawat, kalau ada tawaf, kalau ada sa'i yang belum pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, pasti salah, pasti dosa. Faham saya? Kalau antum faham, antum boleh berharap insya Allah dikehendaki baik. Kalau antum nggak faham, mafhum mukhalafah kan? Mafhum mukhalafah. Berarti orang yang tidak faham agama, berarti dia tidak dikehendaki baik oleh Allah, berarti dia dikehendaki buruk. Allah menghendaki dia buruk, dia sesat, dia fajir, dia zalim, dia kafir. Kehendak Allah. Maka merengek Nabi, ya, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Lihat, ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan berikanlah aku faham. Faham. Beliau enggak memohon, ya Allah berikanlah aku hafal. Enggak ada. Hafal bagus. Antum hafal 10 juz luar biasa. Hafal 15 juz, 20 juz bagus sekali. Apalagi 30 juz. Tapi hafal percuma kalau tidak faham. Percuma kalau tidak faham, ya. Sementara faham tidak percuma walaupun dia tidak hafal. Ya. Maka kalau antum semangat dalam menghafal, bagus sekali, tapi harus lebih semangat lagi untuk faham. Agar faham bagaimana? Tentu belajar. Jangan ngarang sendiri, jangan ijtihad sendiri. Ya. Inilah yang pertama, isi seluruh dakwah para nabi, para rasul. Garis besarnya ada berapa tadi? Ada 3. Ini yang pertama, ta'rifur Rabb, memperkenalkan, mengajarkan kepada manusia Allah itu seperti apa, ada di mana, maunya apa, yang dibenci apa, dan seterusnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan seterusnya. Ya. Ini yang pertama, tentu panjang sekali ya, yang pertama ini. Ya, seluruh isi kitab ini, yang pertama ini, gitu. Hampir dari seluruh isi kitab ini yang pertama ini. Kan fikih asma wa sifat, ya kan? Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Nanti sifat dzatiyah juga dibagi lagi, sifat fi'liyah juga dibagi lagi. Insya Allah nanti akan dibahas oleh beliau. Kita masuk yang kedua. Apa isi dakwah dari para nabi, para rasul? Yang kedua, yaitu ma'rifatut tariqatil muwassalati ilaihi, memberitahu jalan, memberikan jalan kepada manusia kaum muslimin, jalan menuju kepada Allah, jalan yang diridhai oleh Allah, syariat Allah,
menuju Allah itu jalannya apa? Itu seluruh isu syariat itu. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah supaya kita sampai kepada Allah? Caranya sholat, puasa, zakat, haji, umrah, jihad, menjauhkan diri dari zina, khamr, judi, berbohong, mencuri dan seterusnya. Itu jalan. Nabi Nuh menerangkan jalan ini selama 950 tahun. Nabi Musa mungkin sekitar 400-an tahun. Rasulullah Muhammad SAW sekitar 23 tahun. Mungkin diambil 13, 10. Kan 13 tahun pertama tadi ya, hanya menerangkan siapa Allah, sifat Allah, nama Allah, perbuatan Allah, tauhid. Berarti kira-kira 10 tahun. 10 tahun inilah Nabi mengajarkan kepada para sahabat cara sholat, cara wudhu, cara tayamum, cara azan, cara qomat, cara tawaf, cara sa'i. 10 tahun. Dengan cara praktek. Tidak dengan cara teori. Hai sahabat, kumpul. Catat yang bisa nyatat, yang bisa nulis. Tata cara sholat 1, 2 begini, 3 begini, rukun sholat sekian, 13, ya, wajibnya sekian. Nggak ada begitu, nggak ada. Bukan begitu manhaj para nabi, para rasul dalam mengajar. Tapi apa? Sholat, langsung sholat. Yang dipraktekkan oleh beliau, yang dicontohkan oleh beliau, dilihat oleh para sahabat, direkam oleh para sahabat. Sebagian sahabat yang bisa nulis ditulis, seperti Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Amr bin As. Bukan Abu Hurairah. Abu Hurairah nggak bisa baca, nggak bisa tulis, cukup mengandalkan hafalan. Gitu ya. Maka Nabi pernah sholat di atas mimbar. Karena mimbar Nabi 3 anak tangga. Beliau berdiri, beliau ruku, beliau i'tidal di anak tangga teratas yang ketiga. Ketika beliau mau sujud, beliau mundur, turun. Dan mudah tentu karena begitu berundak. Selesai sholat, Nabi mengatakan, sengaja aku sholat di atas mimbar agar kalian tahu cara sholatku itu seperti apa. Karena Nabi tidak mau para sahabat dan seluruh kaum muslimin sholat beda dengan cara Nabi. Walaupun bedanya itu sedikit ya. Ambil contoh Nabi sedekap di ala sadrihi ya. Kita kok di bawah pusar, Nabi nggak mau ya. Atau terlalu ke atas, Nabi nggak mau. Atau ada yang miring seperti ini, Nabi nggak mau. Ya, jangan seperti kata orang nggak apa-apa, Allah maklum. Ya, Nabi nggak mau. Mana dalil Nabi nggak mau? Ya, Nabi nunjuk ketika tasyahud dari awal. Nabi nggak mau. Ada yang nunjuk dari asyhadu alla ilaha illallah. Nabi nggak mau. Ya. Mana dalil? Nabi nggak mau. Ucapan beliau, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti cara salatku. Ini mafhum mukhalafahnya apa? Mafhum mukhalafah dari sabda Nabi ini, salatlah kalian persis seperti cara salatku. Mafhum mukhalafahnya apa? Awas, jangan sekali-kali kalian salat beda dengan caraku. Maka bagaimana? Ada orang mengatakan nggak apa-apa, ini cara madhab Hambali sholatnya begini, madhab Syafi'i sholatnya begini, madhab Maliki sholatnya begini. Dikemanakan sabda Nabi ini? Sallu kama ra'aitumuni usalli, dikemanakan? Nabi nggak kenal siapa Hambali, Syafi'i, Hanafi. Mereka ini ulama-ulama kita, ulama besar, tapi mereka adalah jembatan.
yang dari mereka akhirnya kita bisa tahu, oh Nabi sholat begini, oh Nabi rukuk begini, oh Nabi turun sujud dengkul dulu atau tangan dulu dan seterusnya. Bukan kita bertaklid buta kepada mereka. Itu yang tidak boleh, karena mereka adalah ulama-ulama besar, tapi bukan Nabi, bukan Rasul, tidak maksum, tidak terjaga dari kesalahan, ya, pasti salah. Kalau benar terus, ya jadi Nabi. Disinilah sudah saatnya kita kembali kepada Nabi. Sudah saatnya kita tinggalkan zaman kegelapan kira-kira 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu. Bahkan kegelapan ini pernah melanda Masjidil Haram. Insya Allah antum masih ingat, pernah terjadi di Masjidil Haram kira-kira 200 tahun yang lalu, sebelum tampilnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Gara-gara jumud tadi, gara-gara masing-masing fanatik madhab, apa yang terjadi di Masjidil Haram? Salat subuh 4 kali, salat zuhur 4 kali, salat asar 4 kali, salat maghrib 4 kali, salat isya 4 kali. Karena madhab terbesar dalam Islam kan ada 4 madhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dan hari itu luar biasa, saling menyalahkan, saling ta'assub, saling fanatik terhadap madhab masing-masing. Fanatiklah terhadap Rasulullah SAW. Jangan fanatik madhab. Mereka waktu itu fanatik madhab. Bahkan ada pembahasan, bolehkah wanita bermadhab Syafi'i dinikahi oleh laki-laki bermadhab Hanafi? Innalillah. Ada pembahasan seperti itu, pembahasan yang sangat konyol hari itu, dan melanda bukan hanya orang awam, termasuk ahli ilmu. Sholatlah pertama kali sholat subuh imam madhab Hanafi, makmumnya semua bermadhab Hanafi. Udah selesai, imam kedua madhab Maliki, makmumnya Maliki semua. Di Masjidil Haram kan seluruh dunia berkumpul di situ. Kalau cuma penduduk Mekah barangkali mayoritas Hambali, ya kan? Seperti orang sini katanya mayoritas Syafi'i, ya kan? Ini kan seluruh dunia. Tentu harus diakomodir. Jadilah sholat subuh 4 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali. Walillahilham, tampil Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberantasi. Akhirnya hilang kegelapan yang gelap gulita itu. Jangan kita kembali lagi. Sudah saatnya kita tinggalkan. Jangan fanatik. Fanatiklah kepada seorang manusia yang dijamin ridho, dijamin ampun, dijamin surga. Jangankan dosa yang sudah dilakukan, yang belum dilakukan nih sudah dijamin ampun. Jadi Rasulullah itu kalau nekat, misalnya beliau mau nekat nyobain khamr, belum minum khamr, Allah sudah ampun. Seandainya beliau nekat mau berzina, belum berzina, sudah diampuni oleh Allah. Saya kira tidak ada manusia seperti itu. Nah, manusia seperti ini jangan disia-siakan. Manusia seperti ini jangan dianggap sepele. Oh, itu kata Nabi, ya biarin aja. Kata saya, enggak, sombongnya. Ya. Kata Nabi SAW, berarti kata Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah tegaskan itu. Muhammad tidak mungkin berbicara berdasarkan hawa nafsu sendiri. In huwa illa wahyu yuha, yang keluar dari mulut Muhammad itu semuanya wahyu. Wahyu dariku, dari Allah. Maka jangan main-main, ya. Jangan main-main. Coba main-main, terbukti. Contoh sederhana, la tazalu ummati fi khairin, umatku akan selalu berada dalam kebaikan selagi mengakhirkan sahur. Udah deket-deket subuh baru sahur, mungkin 10 menit 13 menit menjelang subuh baru mulai sahur.
itu akan selalu berada dalam kebaikan. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini banyak yang main-main dengan sabda Nabi. Ya enggak ini dong, mosok melecehkan sabda Nabi. Maka hari ini kaum muslimin sahur jam 4, ada setengah 4, ada bahkan yang jam 3, bahkan setengah 3 di pelosok-pelosok. Terbukti kebenaran sabda Nabi. Beliau mengatakan umatku akan selalu berada dalam kebaikan kalau mereka mayoritas mengakhirkan sahur, berada dalam kebaikan. Kebaikan itu apa? Kaya. Kalau miskin tentu nggak baik. Menjajah bukan terjajah, ya, bukan perang saudara, bukan dikuasai oleh orang-orang kafir. Mayoritas para majikan adalah kafir, kaum muslimin menjadi pembantu-pembantu. Apa itu baik? Tidak baik tentunya. Itu terjadi. Yang perang saudara, yang dibantai, yang di Bosnia, yang di Myanmar, yang di Moro, Patani, Kashmir, ya, dijajah. Ada yang 350 tahun seperti negeri kita, ada yang 200 tahun, ada yang 100 tahun. Apa itu baik? Masuk kaum muslimin dijajah oleh orang kafir baik? Tidak baik. Ternyata betul, mayoritas kaum muslimin selama ini sahur tidak diakhirkan. Setengah 4, ada yang jam 3 sudah sahur. Jangan main-main dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terbukti kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Iya. Maka Syekh Utsaimin itu pas pertama kali dilapori oleh sebagian muridnya di tahun 69, ya Syekh, 3 astronot Amerika sudah menginjakkan kakinya di bulan. Enggak pakai mikir, enggak pakai babi bu, langsung mengatakan aku tidak percaya. Gitu. Aku tidak percaya. Ketika beliau didesak, bukankah ini mutawatir ya Syekh? Ya. Dengan ringan beliau mengatakan, ada yang mewajibkan saya untuk percaya. Luar biasa. Beliau memakai kaidah, ada yang mewajibkan saya untuk percaya. Apakah setiap kali ada kabar datang ke saya harus percaya? Kecuali kabar itu yang membawa Imam Bukhari, yang membawa Imam Muslim, yang membawa kabar itu apalagi Rasulullah SAW. Ini orang kafir. Ya. Banyak dicaci maki beliau, terutama oleh orang-orang hizbiyin, harakiyin, yang tidak suka dengan beliau, tidak suka dengan manhaj salaf. Ya. Walillahil hamd. Sekitar 30 tahun kemudian, saya kira belum sampai 30, terbukti kebohongan itu. Ya. Terbukti kebohongan itu. Ya. Kalau betul, sederhana saja, kalau betul berhasil sampai bulan, kenapa sekali doang? Biasanya kalau sukses kan diikuti dengan percobaan kedua, ketiga, keempat. Ilmu pengetahuan kan seperti itu. Ini ditemukan nih, bisa nelpon tanpa kabel, senang. Tapi luar biasa peralatannya, 1 lemari alatnya untuk menelpon tanpa kabel. Akhirnya percobaan lagi mengecil. Sekarang kecil sekali, ada di saku kita masing-masing, bisa nelpon ke sana kemari tanpa kabel. Teknologi kan begitu, berkembang. Ini sekali doang. Dan masih banyak bukti-bukti kebohongan yang lain. Ya. Ini ciri orang yang menggigit sunnah dengan gigi geraham. Tidak mudah terombang-ambing. Ya. Tidak mudah dengan berita yang datang dari orang kafir. Katanya Amerika itu, termasuk Soviet, kalau ngancurin satu negara cukup pencet tombol. Ya. Antum percaya? Jika antum tidak percaya, tidak berdosa, dan itu lebih selamat, insya Allah. Ya. Karena berita entah berantah, berita itu luar biasa.
Apalagi hari ini antum tahu yang menguasai media siapa? Bukan kaum muslimin. Ya. Antum tahu berita itu bohong. Kalau apa? Kalau antum pelakunya. Gitu. Coba aja, misalnya antum pelakunya ya. Taruhlah antum dirampok, kemudian antum berkelahi sama rampok itu dan seterusnya. Nah, muncul di koran, semeter jadi 5 meter, 5 meter jadi 15 meter, yang begini antum ketawa, antum tahu ya. Itulah kerjaan wartawan supaya laku ya. Apalagi kalau wartawan kan barangkali masih ada yang ngawasin ya, sebagai profesi. Nah, sekarang masing-masing kita bisa bikin berita dari dalam kamarnya dengan 1 jempolnya, 2 jempolnya bisa bikin berita sendiri, dikirim ke YouTube, ke TikTok, ke ini, ke itu. Dahsyat, lebih dahsyat lagi ya. Maka jika antum tidak percaya dengan berita-berita sampah itu, insya Allah lebih bermanfaat langsung pada Al-Quran dan Sunnah. Nggak mungkin bohong, nggak mungkin salah Al-Quran dan Sunnah. Daripada dengar berita-berita sampah, lebih baik Al-Quran dan Sunnah, sudah jelas benar. Satu lagi, ada 3 ya, mudah-mudahan cukup waktu kita. Yang pertama tadi ya, memperkenalkan kepada manusia siapa Allah itu. Karena Allah itu tidak cukup dikatakan Allah Tuhan saya, titik. Saya nggak mau tahu Allah ada di mana, menciptakan Adam dengan apa, menggulung langit dengan apa, turun ke langit dunia kapan, kemudian di siang hari dan di malam hari tangannya diapain. Saya nggak peduli, pokoknya Allah itu Tuhan saya. Berarti dia nyoret-nyoret ayat Al-Quran, buang-buang ayat Al-Quran. Minimal dia mengatakan ini nggak penting. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, nggak penting. Allah bersemayam di atas arsy, ngapain dibahas? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, nggak penting. Udah nggak usah dibahas. Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam, padahal Adam telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Nggak penting. Begitu kan? Wasamawatu matwiyatun biyamini, langit-langit itu akan aku gulung dengan tangan kananku. Nggak penting. Betapa sombongnya. Nggak ada Rasul dan para sahabat mengatakan seperti itu. Betul-betul diimani apa adanya, bahwa Allah betul-betul akan menggulung langit dengan tangan kanannya, telah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, membentangkan kedua tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di malam hari, membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat salah di siang hari, hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Mau dibuang sabda Nabi ini, mau diseret ayat-ayat Al-Quran ini, betapa sombongnya ya. Nah, inilah para nabi, para rasul memperkenalkan kepada manusia Allah itu siapa, sifatnya apa, perbuatannya apa saja. Yang pertama. Yang kedua apa tadi? Menerangkan kepada manusia jalan supaya menuju kepada Allah, sampai kepada Allah. Caranya tadi, ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji. Sholatnya yang nggak pakai usolli, wudunya yang nggak pakai nawaitu, sholatnya yang nggak pakai nawaitu sama gode. Nabi nggak kenal itu semua, nggak pernah mengajarkan itu semua ya. Itu sampai kepada Allah insya Allah, maksudnya diterima ya, syariat. Al-aslu tsalis, yang ketiga, ta'rifuhum ma lahum ba'dal wusuli ilaih. Setelah sampai kepada Allah, setelah sholat dengan cara Rasul, wudu dengan cara Rasul, jihad, umrah, haji dengan cara Rasul, semuanya cara Rasul, sampai kepada Allah, maka
fi dari karamatihi minan na'im, akan mendapatkan apa? Allah bukan cuma terima kasih, nggak kayak kita. Kita cuma bisa terima kasih Pak ya, terima kasih Bu ya, kami sampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga. Itulah manusia kita. Allah tidak. Allah sangat pandai berterima kasih. Ketika Allah berterima kasih, bukan sekedar ucapan. Apa? Bidadari cantik, makanan lezat, minuman nikmat, ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga siapapun, belum pernah terbayang di hati siapapun. Kayak apa itu? Kayak apa kenikmatan kok seperti itu? Membayangkan saja tidak bisa. Padahal membayangkan, berhayal kan mudah sekali. Sangat mudah sekali. Antum berhayal sarapan di Paris misalnya, habis itu makan siang di Mekah, ya, sore-sore ngopi di Mars, ya kan? Makan malam di Pluto, bisa nggak? Ya bisa aja ngayal, ya kan? Ngayal membayangkan, siapa sih yang nggak bisa? Surga nggak bisa, untuk surga nggak bisa, menghayal saja, membayangkan saja nggak sanggup. Kenikmatan surga kayak apa itu? Kayak apa? Ya. Bagaimana kenikmatan seperti itu kita lupakan? Hanya gara-gara silo dengan gemerlapnya dunia ini, yang oleh Nabi dikatakan, gemerlapnya dunia oleh Nabi dikatakan sebagai bangkai kambing, sampah. Tangan Abu Hurairah pernah ditarik oleh Nabi, kemudian diajak ke tempat sampah dengan mengatakan, di mata Allah seperti itulah dunia, bau, menjijikkan, kotor. Tapi manusia nggak tahu, maka dikejar-kejar. Ya karena belum pernah melihat surga. Seandainya ada manusia yang pernah melihat surga, merasakan nikmatnya surga, nggak mau. Siapa? Contoh siapa? Contoh siapa? Yang ditawari kunci-kunci perbendaharaan dunia oleh beliau dikatakan, ilaiki anni, pergi engkau menjauh dariku. Kunci-kunci perbendaharaan dunia ini mendatangi Nabi, merengek, minta direngkuh oleh Nabi. Dan seandainya Nabi mau ambil itu, maka beliau akan menjadi raja yang mengalahkan Nabi Sulaiman, Fir'aun, mengalahkan kekayaan siapapun, paling kaya di muka bumi, paling berkuasa di muka bumi. Sebagai Nabi terakhir tetap, sebagai manusia termulia tetap, ditambah oleh Allah paling kaya, paling kuasa. Nabi tidak mau. Nabi tidak mau. Kenapa? Kenapa? Karena beliau sudah pernah melihat surga. Tidak seperti kita, ya. Dalam Isra Mi'raj beliau melihat surga, termasuk melihat neraka. Maka melihat gemerlapnya dunia ini, beliau tidak tergoda. Tidak seperti kita. Kita nggak ada yang nawarin, ya. Nggak ada yang nawarin kita. Kita cari, kita kejar dunia, dan sangat melelahkan. Mengejar dunia sangat melelahkan. Berbeda dengan mengejar akhirat, tenang, nyaman, nikmat, bahagia. Orang mengejar akhirat enggak ada. Mengejar akhirat lalu terburu-buru, maka kan nggak boleh buru-buru, ya. Habis selesai wudu, qomat, nggak mau ketinggalan, antum lari menuju shaf, boleh apa tidak? Nggak boleh. Nggak boleh jalan, nggak boleh lari. Yang dapat alhamdulillah, yang kurang tambah. Nanti ketika imam salah, nggak boleh buru-buru, tenang. Karena sifat mencari akhirat itu tenang,
nyaman, bahagia, teduh, ya. Beda dengan mencari dunia, luar biasa, melelahkan, sikut sana, sikut sini, saling hujat, ya, saling menjatuhkan, luar biasa. Apalagi antum yang tahu dunia politik, luar biasa, sangat-sangat luar biasa kotornya. Ya, orang-orang tahu. Adapun mencari akhirat luar biasa, nyaman, tenang, baca Al-Quran, nikmat, lezat. Gitu. Maka ada istilah dari mulut para ulama, sebelum Allah berikan surga yang sebenarnya kepada kaum muslimin yang taat, maka Allah berikan surga dunia. Apa yang dimaksud? Tenang, lezat, nikmat, bahagia gitu. Walaupun hidup pas-pasan, walaupun tidak bergelimang harta, tapi nyaman, tenang, nikmat. Insya Allah antum ngalamin. Antum yang sekarang rajin ngaji, rajin sholat, bandingkan dengan 15 tahun yang lalu ketika antum sibuk mengejar dunia, ya, antum bisa bandingkan, jauh perbedaan ketika mengejar dunia dengan mengejar akhirat. Kecuali antum mengejar dunia untuk akhirat, ya, antum dagang rajin, antum produksi rajin, tujuannya supaya masjid ini cepat selesai misalnya, supaya orang-orang miskin itu udah nggak kelaparan lagi, ya, saya harus semangat nih dagang, insya Allah bahagia. Alladzi afdaluhu wa ajalluhu ridahu anhum, di mana yang terbesar, yang termulia adalah Allah meridhoi kita. Kayak apa rasanya, ya, kita diridhoi oleh Allah, kita dicintai oleh Allah Rabbul Alamin. Ru'yatuhum wajhahu, apa lagi? Melihat wajah Allah, puncak kenikmatan surga, melihat wajah Allah. Dan Allah berjanji akan menampakkan wajahnya. Kita tidak bisa bayangkan, ya, kita melihat wajah seorang raja, taruhlah wajah Rasulullah, ya nggak usah, coba kita melihat wajah Imam Syafi'i seandainya, ya, tentu bahagia sekali. Apalagi wajah Rasulullah SAW, wajah Nabi Ibrahim, kayak apa senangnya, bahagianya. Ini wajah Allah Rabbul Alamin, kita saksikan wajahnya Allah. Dan mustahil Allah akan tampakkan wajahnya kepada ahli maksiat, kepada ahlul bidah, kepada orang-orang kafir. Tentu khusus kepada orang-orang yang beriman. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah mereka berseri-seri. Kenapa? Langsung melihat wajah Allah. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Wassalamuhu alaihim wa taklimuhu iyyahum, berbicara, ya. Kalau di dunia kan hanya Nabi Musa, hanya Nabi Muhammad, hanya Nabi Adam, dan Nabi Ibrahim. 4 atau 5 orang saja yang pernah bercakap-cakap dengan Allah. Artinya dia mendengar ucapan Allah. Kelak kita di surga akan mendengar suara Allah. Allah bercakap dengan kita. Nikmat yang luar biasa. Jangan sampai kita menjadi 3 orang. Salasatun la yukallimuhumullah. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan dibersihkan oleh Allah, dan akan diazab. 3 orang. 1, Syekhun zanin, orang yang sudah tua tapi masih berzina.
Yang kedua, al-munfiqu sil'atahu bil halifil fajir. Orang yang membikin dagangannya laku dengan cara sumpah palsu. Tadinya orang nggak mau beli, dengan dia sumpah palsu, demi Allah ini sudah ditawar 2 juta, akhirnya dia mau 1,5 juta misalnya. Ini ancamannya, tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diampuni oleh Allah. Yang terakhir, al-musbilu izarahu, orang yang pakaiannya isbal, orang yang celananya, sarungnya, gamisnya, pakaian bawahnya isbal, di bawah mata kaki. Ucapan Nabi jangan pernah diremehkan. Ucapan Nabi jangan pernah ditolak oleh akal kita, nggak masuk akal. Mosok cuman pakai celana nutupin mata kaki, di bawah mata kaki masuk neraka, nggak masuk akal. Kenapa Anda melempar-lempar jumroh? Kenapa Anda mencium hajar aswad? Sama tuh, nggak masuk akal kan? Emang agama ini banyak isinya yang nggak masuk akal. Kenapa Anda kalau nggak ada air, debu diusap-usap ke wajah, tayamum, nggak masuk akal. Kenapa nggak pakai bedak saja? Ya kan? Agama ini banyak sekali yang nggak masuk akal. Namanya juga agama, keyakinan. Kalau agama itu semuanya masuk akal, ya bukan keyakinan namanya. Namanya keyakinan, ya nggak masuk akal. Ya. Wallahu. Ya, mungkin kita nggak ada pertanyaan? Ya, silakan.